warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikat dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Ernila Sari, salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Biologi Universitas Ramli Mekah. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD KTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil itu adalah mata kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Mata kuliah ini bersifat wajib pada semester 6 dengan bobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada mahasiswa terkait konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian struktur anatomi organ yang berperan dalam sistem tubuh manusia, kemudian mekanisme kerja sistem tubuh manusia, serta gangguan yang terjadi pada sistem tubuh manusia. Sehingga dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama itu mampu memahami terkait konsep dasar anatomi fisiologi tubuh manusia, kemudian mampu memahami terkait struktur organ yang berperan dalam sistem tubuh manusia. Yang ketiga itu mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja sistem tubuh manusia, dan yang keempat mahasiswa mampu menganalisis berbagai gangguan yang terjadi pada sistem tubuh manusia. Adapun materi pokok dalam perkuliahan ini, yang pertama ada sistem integumen, yang kedua ada sistem rangka, yang ketiga ada sistem otot, yang keempat sistem saraf dan sistem indera, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem respirasi, yang ketujuh sistem sirkulasi darah, yang kedelapan sistem ekskresi, dan yang kesembilan adalah sistem reproduksi. Baik, untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, penilaian meliputi 5 item. Yang pertama ada praktikan dan kehadiran itu dengan bobot 5%, kuis 5%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan saya ajarkan itu adalah sistem pencernaan pada manusia dengan menggunakan metode problem based learning. Ya, jadi meliputi DIA, di mana ada delivered dan interaction dan assessment. Bagian delivered meliputi penyampaian terkait materi judul yang akan dipelajari, kemudian subjek PMK, kemudian metode yang akan digunakan, serta materi pembelajaran. Untuk bagian interaction, ada interaksi antara mahasiswa dan dosen, kemudian ada interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang mendiskusikan berbagai kasus terkait gangguan pada sistem pencernaan yang sebelumnya mahasiswa telah dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Dan untuk asesmen dilakukan pada bagian akhir pembelajaran. Mahasiswa diberikan soal dengan mengakses barcode yang telah saya sediakan. Baik Bapak Ibu, berikut videonya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk hadir kembali dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Agar perkuliahan kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelumnya hadir semuanya ya. Kita ada 15 orang. Tidak, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Isni Luxiana, Bu. Isni Luxiana Brutu, ada kata? Sakit dia, Bu. Sakit. Oke, teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem indera. Ya, sistem indera. Jadi di mana sistem indera itu memungkinkan kita untuk mencium aroma makanan, kemudian lidah kita itu mampu mengecap rasa makanan. Nah, hari ini kita masih membahas tentang makanan nih. Nah, sebelum masuk tadi ada yang makan? Ada. Adalah makan pulang ya. Makan apa aja? Ayam geprek. Kemudian makan apa aja? Makan apa lagi? Nasi goreng. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tahu tidak bagaimana makanan yang kita makan tadi itu dicerna oleh tubuh kita? Ada, Bu. Oke, silakan.
Ada lambung. Apa lagi? Usus halus. Apa lagi? Mulut. Oke, jadi ada usus halus, ada lambung, jadi banyak ya semuanya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, materi hari ini ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Iya. Oke, nah dengan mempelajari materi ini diharapkan teman-teman sekalian mampu memahami, mendeskripsikan struktur organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisa mekanisme pencernaan pada manusia baik mekanik maupun kimiawi. Dan yang ketiga mampu mengevaluasi gangguan pada proses pencernaan dan organ pencernaan. Ya? Oke, baik. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu pengertian dari sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses biologis di dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi nutrisi yang akan diserap oleh tubuh. Oke, jadi ada proses pengubahan makanan menjadi molekul-molekul yang mampu diserap oleh tubuh. Oke, bagus sekali. Nah, proses pencernaan itu ada dua, ada mekanik, ada kimiawi. Silahkan. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil secara fisik tanpa melibatkan proses kimiawi. Oke, jadi proses pemotongan-pemotongan secara mekanik, secara fisik ya. Kemudian ada satu lagi adalah proses pencernaan kimiawi. Oke, silakan. Proses yang mengubah makanan menjadi molekul-molekul lebih kecil yang dibantu oleh enzim. Bentuk soal enzim ada lagi? Siapa yang bisa? Ada yang bilang dulu. Apa ini? HCl atau asam klorida. Oke, sampai di sini bisa ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada sistem organ. Nah, mulai dari organ. Oke, organ pencernaan pada manusia. Bagaimana? Gak ada suaranya. Bagaimana Dewi? Organ pencernaan pada manusia? Apa sih? Iya. Yang pertama itu ada organ dari mulut, lambungan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan pencernaan tambahan ada hati dan pankreas. Oke, bagus sekali lengkap ya. Jadi organ pencernaan itu dimulai dari mulut yang pertama, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, lanjut. Organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan seperti yang Dewi bilang tadi ya. Nah, kita lihat untuk organ pencernaan utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara organ pencernaan tambahan ada kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, ada hati dan pankreas. Kita lanjut. Nah, di mulut apa yang terjadi di mulut? Penghancuran Proses mekanik. Terdapat selain mekanik ada satu lagi? Kimiawi. Di sini terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik, siapa yang kerjakan? Gigi. Satu lagi? Lidah. Jadi ada dibolak-balik makanan dalam lidah, kemudian gigi mengunyah, gitu ya. Itu adalah proses pencernaan Mekanik. Sementara yang kimiawinya, siapa yang kimiawi? Iya, air liur ya, kelenjar lidah akan menghasilkan air liur yang mengandung enzim kimiawi. Dia berfungsi untuk memecah karbohidrat atau peti menjadi gula yang lebih sederhana. Oke, lanjut. Nah, dari mulut masuk ke kerongkongan. Proses pencernaannya seperti apa terjadi di kerongkongan? Mekanik, karena ada gerakan apa namanya? Peristaltik, ya, ada gerakan peristaltik dari kerongkongan sehingga memungkinkan makanan yang kita telan itu diletakkan ke lambung. Ya, lanjut ke
Oke. Ini bagian Lambung. Di sini ada bagian esophagus masuk ke Lambung. Nah, di lambung apa yang terjadi di lambung? Proses pencernaan seperti apa yang terjadi di lambung? Asaran yang mekanisme kimiawi. Iya, sama mekanis dan Kimiawi. Mana pencernaan mekanis di sini terjadi dengan gerakan peristaltik lambung juga, dia meremas-remas, ya. Ya. Kemudian kalau yang kimiawi, kalau yang tadi, iya ada HCl, kemudian dia juga aktifkan enzim pepsin, ya. Oke, lanjut. Ini ya, pencernaan lambung, pencernaan mekanis berlangsung kontraksi lambung yang mengandung makanan dengan gerakan peristaltik, kemudian pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan diaduk campur dengan getah lambung atau HCl. Oke, lanjut ke usus halus. Oke, lanjut ke usus halus. Apa yang terjadi di usus halus? Penyerapan oleh si makanan. Selain itu, benar, itu adalah usus besar, ya. Jadi di usus halus itu ada 3 bagian tuh, ada duodenum, Jejunum dan epidemium. ya. Jadi saluran ini merupakan saluran terpanjang ya, 6 sampai 8 meter di dalam tubuh kita. Jadi di sini ada duodenum, jejunum sama ilium. Duodenum ini adalah muara di mana tanpa menggunakan kelenjar pankreas ini, kelenjarnya itu dialirkan melalui duodenum. Dan kemudian ada usus kosong atau jejunum, merupakan usus yang dimana di dalamnya terdapat kelenjar menghasilkan enzim. Ada enzim lipase, Laktase. Kalau enzim lipase itu adalah enzim yang memecah lipid menjadi asam lemak kristal. Ya. Nah, kemudian pada usus penyerapan atau ileum ada yang namanya jonjol atau fili-fili. Apa itu fili-fili? Lipatan pada permukaan usus. Iya, lipatan permukaan usus. Ada apa di dalamnya? Ada apa tadi? Ada pembuluh darah. Jadi di sini ada pembuluh darah sehingga memungkinkan adanya terjadi penyerapan nutrisi dari usus halus masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi difusi perpindahan molekulnya. Ya. Kemudian setelah terjadi penyerapan nutrisi makanan, kan ada tuh sisa-sisa makanan lagi, dilanjutkan ke Usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan, iya. Apalagi penyerapan air. Jadi ada proses pembusukan melibatkan mikroorganisme. Siapa dia? Bakteri E. coli, ya. Oke, bagus sekali, bakteri E. coli. Kemudian juga terjadi penyerapan air. Setelah itu lanjut kemana? Ke rektum. Jadi dilanjutkan ke rektum. Nah, sebelum ini ada anus ya, sebelumnya itu rektum dulu. Jadi proses penyimpanan di situ sebelum kemudian dikeluarkan lewat anus itu disimpan di rektum, baru kemudian di Anus. iya, dikeluarkan. Pertanyaan sampai di sini? Ada saya Bu. Oke, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, kenapa serat itu tidak dapat dicerna oleh tubuh? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Ada satu lagi, ada lagi? Boleh. Jadi saya ingin bertanya, kenapa tubuh kita mengeluarkan gas? Oke, kenapa tubuh kita mengeluarkan gas? Nah, teman-teman sekalian tadi bertanya, kenapa tubuh kita tidak mampu mencerna serat? Ya. Dan kedua pertanyaannya itu adalah kenapa tubuh kita menghasilkan gas? Ya. Oke, Ren, bisa sih? Oke, silakan. Karena kita nggak ada enzimnya Bu. Nggak ada enzimnya. Enzim apa? Selulase. Selulase, Bu, ya. Bagus jawabannya. Jadi kenapa tubuh kita tidak mampu mencerna selulosa, tidak mencerna serat? Karena tubuh kita tidak mampu, tidak ada enzim selulase yang berfungsi untuk mencerna selulosa pada tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua tadi ada gas. Gas itu berasal dari hasil metabolisme mikroorganisme yang tadi E. coli dan juga berasal dari misalnya yang makan kayak
gas yang kita hirup agar termakan pada saat kita makan makanan gitu ya. Kemudian kenapa berbau? Sisa campur ya. Ya campur karena itu memang bentuk dari hasil metabolisme E. coli tadi. Oke, makanya dia berbau. Memang makanan sudah busuk ya? Ya. Sudah bau ya. Oke, baik sudah paham? Paham. Clear ya? Oke, kita lanjut. Organ pencernaan tambahan ada hati. Hati ini menghasilkan detak empedu, yang mengandung bilirubin dan elektrolit. Ya, kemudian ada juga kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim amilase, tripsin dan lipase. Nah, masing-masing enzim ini berfungsi. Yang pertama amil menjadi kalau amilase merubah amil menjadi makrosa, kemudian kalau enzim tripsin merubah protein menjadi asam amino. Kemudian kalau enzim lipase merubah lemak menjadi asam lemak dan diserap sehingga molekul-molekul tadi itu mampu diserap oleh tubuh kita. Karena sudah sederhana begitu. Oke ya? Paham. Lanjut. Gangguan sistem pencernaan. Apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Selain yang saya sebutkan di sini ada apa lagi? Asam lambung itu iya. Apa lagi? Usus buntu. Apa lagi? Diare. Apa lagi? Sembelit atau konstipasi ya bahasa kerennya konstipasi. Apa lagi? Atau intoleran. Laktosa ya. Jadi tidak toleransi terhadap laktosa. Merupakan salah satu bentuk dari gangguan pada sistem pencernaan. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok terhadap beberapa kasus yang terjadi terkait gangguan pada sistem pencernaan. Kita buat 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, saya langsung bagikan 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Jadi masing-masing dari kalian itu adalah menemukan satu kasus untuk gangguan sistem pencernaan, kalian diskusikan, kemudian kalian cari penyebabnya apa dan cara pencegahannya seperti apa. Oke, paham? Silakan. Langsung dicari untuk kasus apa saja yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman sekalian, jadi sudah habis waktu diskusinya. Saya minta satu orang dari setiap kelompok untuk melakukan presentasi. Boleh di tempat, langsung sudah berdiri, perkenalkan diri, kemudian jenis kasusnya apa, ya. Kemudian baru dijelaskan. Silakan kelompok 1 dulu. Cepat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Murni. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 1, untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang GERD, gangguan sistem GERD. GERD itu seperti yang biasa kita dengar, yaitu asam lambung. Ketika terjadi lambung naik kembali ke kerongkongan, dia menyebabkan rasa tidak nyaman dan gejala lainnya. Nah, penyebab dari GERD ini dia itu melemahnya katup pada antara kerongkongan dan lambung, lalu mengakibatkan saat katup tidak terjadi, maka tidak bekerja dengan baik dan mengakibatkan lapisan kerongkongan itu menjadi iritasi gitu. Nah, untuk pencegahannya itu kita harus menjaga pola makan, seperti menghindari makanan-makanan pedas, lalu yang berlemak
kelompok kami. Oke, silakan ada yang bertanya. Saya Oke, silakan. Ibu. Perkenalkan nama saya Kiribuni, saya dari kelompok 3 yang bertanya. Contoh makanan asam itu seperti apa yang bisa kita konsumsi? Makanan rasa asam. Rasa asam seperti jeruk nipis. Dan banyak itu yang makan kayak lebih minum minuman yang asam, kayak mangga pun mangga muda yang namanya nanas. Jangan terlalu berlebihan. Itu kalau nanti berlebihan itu yang akan mengakibatkan begini. Itu rusaknya di kaki. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Bisa. Bagus ya jawabannya ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok ini, drop itu adalah terjadinya proses di mana terjadinya kesalahan atau meregang ya lambung pada katup, dan katup ini itu tidak mampu menutup. Jadi sehingga asam lambung atau hasil yang ada di tubuh naik ke atas, naik ke bagian kerongkongan, sehingga bagian kerongkongan itu terjadi iritasi ke asam ya. Jadi terjadi iritasi di sini. Jadi seperti itu. Nah, kelompok kedua bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kismayeni di sini mewakili dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai gangguan sistem pencernaan gastritis. Di mana gastritis ini adalah peradangan pada dinding sel lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati serta lambung. Di mana penyebabnya yaitu infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan ibuprofen yang terlalu banyak, serta mengkonsumsi alkohol yang terlalu banyak. Nah, untuk pencegahannya mungkin bisa menerapkan hidup lebih sehat dan bersih, mengonsumsi makanan sehat, menghindari alkohol, kafein, dan asam ataupun pedas sebagainya, serta tidak merokok. Terima kasih. Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bukan dari kelompok 1 yang bertanya kepada Kismayeni. Jika di lingkungan kita itu semuanya perokok, apa juga akan mempengaruhi kita? Untuk jika kita tinggal di lingkungan perokok, otomatis kita yang tidak merokok ini menjadi perokok pasif. Otomatis terdampaklah efek-efek dari rokok itu. Dibilang sehat dan sehat. Kita harus menghindari Penggunaan masker dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Gastritis tadi ya, jadi pada dasarnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri tadi. Bakteri apa? Helicobacter pylori. Ya. Nah, walaupun yang memperburuk keadaan itu adalah asam rokok, dan jika pertanyaan tadi apakah kita sebagai perokok aktif kemudian berdampak? Kalau berdampak jelas berdampak, tapi yang paling berdampak itu lebih ke arah paru-paru. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Kita lanjut ke kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vera Maulida mewakili dari kelompok saya ingin mengevaluasi hasil diskusi kelompok saya mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, jadi di sini kami mengambil kasus mengenai MAH. Nah, jadi penyakit MAH ini merupakan penyakit yang menggambarkan rasa tidak nyaman atau rasa sakit pada perut bagian atas atau ulu hati kita. Nah, gitu. Jadi untuk penyakit MAH ini itu disebabkan oleh salah satu bakteri, infeksi bakteri, yaitu dengan nama Helicobacter pylori. Penyebab yang lainnya itu biasanya disebabkan oleh pola makan kita yang tidak teratur. Di situ juga kayak pemicunya dari makanan-makanan yang misalkan kelebihan lemaknya atau proteinnya yang berlebih, pedas, terlalu asam, atau makanan minuman lainnya yang beralkohol. Nah, untuk pencegahannya itu kita bisa saja untuk menjaga pola makan sehat kita.
kita mengatur dengan namanya mengatur pola gizi kita agar seimbang. Lalu bisa memperbanyak mengonsumsi makanan-makanan yang berserat. Habis itu pencegahannya itu juga kita bisa kayak kan tadi salah satu penyebabnya itu adanya karena stres penyebab terjadinya mah ini. Jadi kita bisa mencegahnya dengan cara melakukan relaksasi atau yoga. Baik ya, tadi ada teman kalian yang mengatakan bahwa salah satu penyebab itu adalah telat makan atau pola makan yang tidak teratur. Ya, jika misalnya hari ini kalian makan siang jam 12, kemudian besoknya kalian makan jam 2, kemudian besoknya lagi jam 12 lagi, kemudian besoknya lagi jam 11. Nah, itu kan tidak teratur. Karena apa? Karena sebenarnya tubuh kita itu akan melakukan proses pengeluaran tubuh kita ya, maksudnya lambung. Nah, di mana lambung kita itu dia akan melakukan sekresi hasil itu secara teratur. Misalnya kalau kalian rutin makan siang di jam 12, maka tubuh akan menyuruh atau akan menginisiasikan lambung untuk mengeluarkan atau mensekresikan HCl pada jam 12. Nah, jika pada jam 12 kemudian kalian tidak makan, apa yang terjadi? Asal lambung tetap keluar, tapi dia mengiritasi lambung. Kan kosong itu lambungnya. Otomatis ke dinding lambung kan? Ke dinding lambung. Perih. Ketika perih bulu hati. Setelah perih bulu hati baru nih kerongkongan. Gitu ya? Oke, baik. Ke summary. Rangkuman siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini? Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Saputri. Saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu adalah sistem pencernaan adalah proses biologis di dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi nutrisi yang akan diserap oleh tubuh. Lalu yang selanjutnya ada organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, selanjutnya kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan rektum dan anus. Lalu ada organ tambahan seperti hati dan pankreas. Lalu yang selanjutnya itu ada gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada GERD, yang kedua ada gastritis atau tukak lambung, yang selanjutnya itu ada MAH. Begitu aja. Oke, terima kasih Mutiara Saputri, silakan duduk. Setelah merangkum, kemudian di sini ada quiz. Silakan teman-teman sekalian melakukan scan. Angkat aja HP-nya, lakukan scan. Iya. Jauh, kemudian kalian scan. Silakan simpan linknya, kemudian nanti kalian isi jawab pertanyaannya dan langsung dikirimkan otomatis ke email saya. Baik ya? Ya, baik. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan masih dengan sistem tubuh, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.